Kulit kita adalah pelindung tubuh terluar, garis pertahanan pertama dari ancaman luar seperti bakteri, virus, jamur, suhu ekstrem, hingga paparan bahan kimia berbahaya. Namun, ketika kulit memberi tanda berupa ruam, itu bukan sekadar masalah penampilan. Ruam kulit adalah sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang salah, entah itu reaksi alergi, infeksi, peradangan, atau gangguan sistemik yang lebih serius. Ruam bisa muncul dalam berbagai bentuk: kemerahan, benjolan kecil, bercak kering, bersisik, melepuh, atau bahkan luka terbuka. Bisa terasa gatal, nyeri, terbakar, atau tidak terasa apa-apa sama sekali. Letaknya pun bisa di mana saja, di wajah, leher, dada, tangan, selangkangan, atau bahkan tersembunyi di sela-sela tubuh. Tapi satu hal yang pasti, ruam tidak boleh dianggap sepele. Salah satu penyebab umum ruam adalah dermatitis kontak. Ini terjadi saat kulit bersentuhan dengan zat iritan atau alergen, seperti sabun keras, deterjen, logam seperti nikel, parfum, atau bahkan tanaman seperti poison ivy. Reaksinya bisa langsung muncul dalam hitungan jam, atau tertunda selama beberapa hari. Ruam jenis ini biasanya membaik ketika pemicunya dihindari dan kulit diberikan pelembab serta obat antiinflamasi. Kemudian ada eksim atau dalam istilah medis disebut dermatitis atopik. Ini adalah kondisi kulit kronis yang sering muncul sejak masa kanak-kanak, ditandai dengan gatal ekstrem, kulit kering, dan bercak merah yang bisa pecah-pecah. Eksim bukan sekadar penyakit kulit, tapi juga berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh dan bisa dipicu oleh stres, cuaca dingin, atau makanan tertentu. Perawatan eksim memerlukan pendekatan holistik, menghindari pemicu, menjaga kelembapan kulit, dan bila perlu menggunakan krim kortikosteroid atau terapi sistemik. Ruam juga bisa disebabkan oleh infeksi. Infeksi jamur seperti tinea atau candidiasis biasanya muncul di area lembab seperti ketiak, selangkangan, atau bawah payudara. Infeksi bakteri seperti impetigo bisa menyebabkan luka terbuka yang mengeluarkan cairan dan membentuk kerak kuning. Bahkan infeksi virus seperti herpes zoster bisa menimbulkan ruam nyeri yang mengikuti jalur saraf. Setiap jenis infeksi ini butuh penanganan berbeda, anti jamur, antibiotik, atau antivirus. Reaksi alergi sistemik seperti urtikaria atau biduran juga menyebabkan ruam. Biduran bisa muncul sebagai bentol-bentol merah yang tiba-tiba menyebar di seluruh tubuh, biasanya disertai gatal hebat. Penyebabnya bisa dari makanan, obat-obatan, atau bahkan sengatan serangga. Dalam kasus ekstrem, reaksi alergi bisa berkembang menjadi anafilaksis, reaksi serius yang bisa mengancam nyawa. Ruam juga bisa menjadi gejala penyakit dalam yang serius. Misalnya lupus, gangguan autoimun yang menyebabkan ruam khas berbentuk kupu-kupu di wajah. Atau penyakit Kawasaki yang menyerang pembuluh darah dan menyebabkan ruam serta demam tinggi pada anak-anak. Bahkan beberapa kasus kanker darah seperti leukemia dapat memunculkan ruam sebagai tanda awal. Oleh karena itu, ruam yang berlangsung lebih dari beberapa hari tidak membaik dengan pengobatan biasa atau disertai gejala sistemik seperti demam, nyeri sendi, atau pembengkakan, harus segera diperiksakan ke dokter. Gaya hidup dan kebersihan juga berperan penting. Kurangnya kebersihan, pakaian ketat yang tidak menyerap keringat, dan paparan polusi bisa menyebabkan miliaria atau ruam panas, terutama pada anak-anak. Sementara itu, penggunaan produk perawatan kulit yang tidak sesuai jenis kulit atau terlalu banyak bahan kimia bisa memicu iritasi atau alergi. Kesehatan mental juga berdampak. Stres dan kecemasan dapat memperburuk kondisi kulit seperti eksim dan psoriasis. Banyak orang mengalami flare-up ruam saat sedang menghadapi tekanan emosional atau kurang tidur. Menjaga kesehatan kulit bukan hanya soal penampilan, tapi tentang mendengarkan tubuh. Gunakan sabun dan produk perawatan yang lembut, hindari bahan pemicu, jaga kulit tetap lembab, dan cukupkan konsumsi air. Hindari menggaruk karena bisa menyebabkan infeksi sekunder. Jika ruam muncul berulang, perhatikan pola dan catat semua pemicu kemungkinan, entah itu makanan, suhu, pakaian, atau bahkan produk kosmetik baru. Untuk Anda yang mengalami ruam berkepanjangan, jangan abaikan. Diagnosis yang tepat hanya bisa dilakukan melalui pemeriksaan langsung, dan kadang dibutuhkan tes darah, biopsi kulit, atau uji alergi. Jangan tergoda oleh klaim sembarangan di media sosial atau produk tanpa izin resmi. Ingat, kulit adalah cermin kesehatan tubuh. Jangan biarkan ruam menjadi lebih dari sekadar peringatan, karena di balik tanda kecil itu bisa tersembunyi masalah besar. Kulit sehat, hidup lebih nyaman. Dengarkan sinyal tubuh Anda, karena ruam kulit itu bukan sekadar gangguan kecil, itu bisa jadi peringatan awal dari sesuatu yang lebih serius.